kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Welcome to Coding Tutorial Channel bersama saya Miss Coding. Saya akan membawakan tutorial mengenai Basic XML. Sebelum saya memberikan tutorial ini, jangan lupa kalau teman-teman suka akan video tutorial ini, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe. Mari kita mulai tutorial mengenai XML Basic ini. XML, Extensible Markup Language. Apa itu XML? XML adalah markup language yang sebenarnya sama dengan HTML. Namun, XML digunakan untuk mendeskripsikan data itu sendiri atau menyimpan data dalam bentuk plain text format. Dan XML ini digunakan untuk transport data atau data transmission antar sistem yang berbeda. Nah, setelah teman-teman tahu mengenai definisi mengenai XML, kita selanjutnya akan membahas mengenai XML validation. Apa itu XML validation? XML validation adalah proses untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen XML. Nah, pengecekan ini sebenarnya untuk mengetahui apakah XML dokumen file yang kita buat sudah sesuai dengan standar rule atau semantic rule-nya. Sehingga ketika di dalam proses XML validasi, kita akan mengetahui apakah XML file kita itu merupakan well form XML dan valid XML. Apa itu well form XML dan apa itu valid XML? XML dokumen dikatakan well form ketika XML ini bisa memenuhi beberapa peraturan. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di slide ini, XML dokumen dikatakan well form XML jika XML dokumen itu memiliki hanya satu root element. Ya, jadi XML dokumen file, pertama kita membuat XML dokumen file, dia harus memiliki satu root element, tidak boleh lebih dari satu root element. Root element atau biasa yang kita sebut dengan parent element. Kemudian, sebelum kita mendefinisikan root element, teman-teman, biasanya kita akan mendefinisikan prolog ya, atau biasanya kita sebut itu XML declaration. Nah, XML declaration atau prolog itu biasanya kita definisikan, kita tulis sebelum kita mendefinisikan root elemennya. Oke, setelah itu ketika kita sudah mendefinisikan XML declaration, kita mendefinisikan root element, kemudian di dalam root element kita harus mendefinisikan setiap elemen atau yang biasa kita sebut dengan child element. Nah, child element ini ketika kita mendefinisikan setiap child element itu harus diikuti dengan menulisnya harus diikuti dengan start tag dan end tag. Ya, dan setiap tag di XML itu adalah case sensitive markup ya, teman-teman. Misalkan contohnya teman-teman membuat XML dokumen mengenai mahasiswa. Nah, di root elemennya itu misalkan root elemennya namanya mahasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis ketika di start teksnya, teman-teman tulis mahasiswa dengan huruf kecil semua, maka ketika teman-teman menulis end text-nya, mendefinisikan end text-nya, elemen name di dalam end text-nya itu juga harus huruf kecil semua ya, karena ini case sensitive. Kemudian XML elemen bisa memiliki atribut di dalam start tag ya, yang biasanya atribut itu ditulis dengan didahului dengan double quote ya. Oke, berikutnya ada namanya special character. Jadi ketika teman-teman membuat XML dokumen file, itu ada beberapa special character yang bisa menyebabkan dokumen file teman-teman bisa error. Nah, bagaimana cara menghandle-nya supaya XML dokumen file teman-teman ini bisa dikatakan well form? Nah, itu kita punya how to handle the special character yang membuat XML file teman-teman error itu dengan cara kita menghandle-nya melalui entity character ya. Di dalam XML file dokumen kita akan nanti pelajari, sebentar lagi akan saya melakukan praktek. Apa itu entity character? Di XML file dokumen kita akan mengenal 5 entity character ya. Oke, berikutnya XML dokumen dikatakan valid jika apa sih? Oh, XML dokumen dikatakan valid ketika
Waveform XML yang tadi di atas sudah saya jelaskan, itu mengikuti rule-rule yang telah didefinisikan di file source dokumen, yang nama dokumennya itu adalah DTD atau yang biasa kita sebut Document Type Declaration dan XSD XML Schema Declaration. Untuk DTD dan XSD, untuk how mendefinisikan DTD dan XSD itu akan saya bawakan di tutorial XML part berikutnya ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja saya praktek bagaimana caranya mengenerate atau membuat basic XML. Kali ini saya akan membuat basic XML file menggunakan Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa menggunakan untuk create XML, bisa menggunakan Notepad, atau bisa menggunakan Notepad++, atau bisa menggunakan XML Notepad. Ya, kali ini saya akan membawakannya menggunakan Visual Studio Code. Sebelum saya mengenerate membuat XML filenya, terlebih dahulu saya akan install dulu ke extensionnya. Di sini ada bisa kelihatan ya teman-teman beberapa extension untuk dari Visual Studio Code. Kita pilih dengan XML yang berwarna merah, red hat, kemudian kita klik install. Ya, sehingga nanti XML extensionnya ini akan terinstall sehingga kita bisa menulis XML file dokumennya itu. Oke, kembali kita ke Explorer. Contohnya, oke, saya tutup aja yang ini. Contohnya, saya akan membuat ini adalah tutorial XML part 1 ini adalah folder yang saya buat ya teman-teman. Nah, folder ini kalau kita mau membuat file XML, di sini ada tanda plus, new file. Teman-teman tinggal klik new file. Kemudian teman-teman bisa kasih nama. Contohnya saya akan menamakan filenya, file XML pertama saya dengan nama basic XML. Oke, langsung saja. XML dokumen itu biasanya seperti tadi saya bilang diikuti dengan XML declaration ya teman-teman. Bagaimana untuk menulis XML declaration itu jadi teman-teman itu ada tanda siku ya, ini apa, tanda siku buka diikuti dengan tanda tanya XML, maka akan keluar ya teman-teman. Di sini pilihan insert XML declaration, tinggal saya enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini ada versionnya, version dari XML-nya itu sendiri 1.0, ini atributnya ya, encodingnya menggunakan UTF-8. Oke, ini adalah salah satu contoh penulisan XML declaration. Ya, oke. Kemudian berikutnya setelah XML declaration saya define, sebenarnya ada satu lagi yang namanya XML comment. Jadi XML comment itu cara penulisannya seperti ini teman-teman. Tanda kurung siku buka, kemudian minus, kemudian ini kita bisa tuliskan contoh komennya. Misalkan saya akan tuliskan this is, oke, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini adalah contoh membuat basic XML file. Kemudian diikuti dengan minus, kurung tutup, siku tutup ya. Ini adalah XML comment. XML comment ini opsional ya teman-teman, bisa ada, tidak mandatory, bisa ada, bisa tidak. Nah, biasanya ini untuk kalau misalkan kita mau mendeskripsikan XML file yang kita buat ini untuk apa sih, gitu ya. Oke, maka kita perlu untuk membuat XML comment. Nah, setelah itu baru kita akan mulai membuat ke structure XML file itu sendiri ya. Structure XML file itu seperti yang tadi saya sebutkan, itu pertama kita mendefinisikan yang namanya root element. Setiap XML file itu harus memiliki satu root element. Contohnya, misalkan saya akan membuat XML file, satu root elemen XML file namanya mahasiswa. Ya, ketika saya tanda kurung buka, siku buka, mahasiswa, dia akan langsung mengikuti ya teman-teman. Nah, ini yang namanya root element atau yang biasa kita sebut dengan parent element. Oke, setelah itu kita baru mendefinisikan
child element ya. Child element misalkan ada nama misalkan Jajang. Kemudian mahasiswa itu biasanya data mahasiswa ada apa? Usia 30. Kemudian ada alamat misalkan Jakarta. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh basic XML file ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat penulisan ini sudah mengikuti standar seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau saya di sini saya bisa melakukan format. Nah, ini teman-teman bisa lihat tidak akan ada error ya. Bagaimana kalau misalkan saya hilangkan ininya root elemennya untuk ini adalah start tag, ini adalah end tag-nya ya teman-teman. Bagaimana kalau saya hilangkan tanda ini, garis miringnya di end tag-nya ya. Nah, teman-teman akan melihat ketika saya menghilangkan tanda garis miring di bagian end tag ya, di line 7 ini, maka dia akan langsung error. Ya, di sini memberitahukan bahwa closing tag expected here. Artinya ini berarti XML ini bukan well form XML ya, tapi kalau saya kasih tanda seperti ini, maaf ini harusnya seperti ini namanya adalah well form XML. Nah, untuk teman-teman yang mencoba membuat XML file menggunakan Notepad, biasanya teman-teman hanya mendefinisikan, nggak perlu ada ini ya, karena kalau teman-teman menggunakan Notepad, nggak mungkin teman-teman ketik kurung buka XML. Nah, teman-teman harus ini nih, version ininya panjang ya. Nah, biasanya kalau menggunakan Notepad, ya biasanya kita definisikan XML filenya, membuatnya langsung dari sini, dari root elemennya. Ini tidak perlu ya, tidak perlu dideclare kalau kita menggunakan Notepad. Nah, cukup dari root element, kemudian child elemennya. Kalau misalkan di dalam child element ada child-nya lagi atau sub-child, kita definisikan. Nah, kalau kita teman-teman membuat XML file-nya itu di Notepad, bagaimana ya kalau untuk mengetahui apakah XML file yang teman-teman buat itu ada errornya apa tidak. Nah, biasanya saya menggunakan ini teman-teman, free formatter, XML formatter ya yang ada online. Nanti saya akan share untuk link formatnya. Jadi contohnya misalkan ya, saya XML saya tinggal saya copy paste ke sini. XML formatter ini saya tinggal paste ke sini dan saya akan klik format XML. Nah, maaf, kalau ini dia tidak ada error, maka formatted XML-nya ini dia akan menampilkan XML yang sudah diformat. Ini well form XML-nya ya. Tapi kalau misalkan saya hilangkan, contohnya tadi ya, saya hilangkan garis miringnya, ketika saya klik format XML, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, lihat. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada error unable to parse any XML input, error on line 5 ya. Ini jadi ada error, maka ketika tadi saya klik format XML di dalam area ininya, dia tidak akan menampilkan format XML-nya ya, dan ini akan menampilkan error. Oke. Jadi saya balikin lagi tanda garis miringnya, saya klik format XML, errornya akan hilang, dia akan memunculkan di bagian area formatted XML-nya, teman-teman akan bisa lihat, dan ini akan bisa membentuk langsung ada XML version-nya, encoding-nya. Oke. Nah, ini juga kita bisa menggunakan contohnya base XML formatter. Ya, ini input saya XML saya taruh di sini contohnya. Ini salah satu untuk format XML ya teman-teman. Ini saya format beauty. Nah, format beauty ini sebenarnya lebih ini atau XML3. Nah, kalau di XML3 ini, saya klik XML3, ini akan XML file yang kita buat, dia akan diformat dalam bentuk tree ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini mahasiswa, di dalam elemen mahasiswa ini, dia memiliki ada 3 ya. Ini artinya 3 child element ya. 3 child element kalau kita ini
ada nama, usia, dan alamat. Nah, untuk parent-nya sendiri atau root elemennya itu, mahasiswa satu root element atau satu parent element bisa muncul di sini, di objeknya ya. Satu ini adalah root elemennya, yaitu si mahasiswa. Sedangkan di root elemen mahasiswa sebagai parent, dia memiliki 3 child elemen, yaitu nama, usia, dan alamat elemen. Ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, ini salah satu contoh basic XML file yang saya buat. Dan ini kalau di XML file ini ada beberapa jenis XML file ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat ini adalah objek XML. Nah, sebenarnya ada juga XML yaitu array XML. Apa itu array XML? Nah, array XML itu adalah seperti list ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikannya untuk array XML atau list XML? Saya akan buat contoh, saya akan buat array XML.xml. Oke. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi, oke, di sini saya akan buat, saya declare dulu XML-nya, XML. Oke, kemudian saya akan berikan komen. Ini adalah contoh array XML atau kita bisa sebut list XML. Kemudian seperti biasa kita declare untuk root elemennya. Misalkan saya mau membuat array XML members ya. Kemudian di dalam member ada user, misalkan members jaringan komputer ya. Ada user 1, misalkan namanya Dudung. Kemudian users 2 namanya Jojon. Waduh, Jojon ya, maaf. Users 3 namanya Otong. Nah, teman-teman, ini teman-teman adalah salah satu contoh array XML atau yang biasa kita sebut dengan list XML. Jadi, kalau teman-teman perhatikan untuk array XML atau list XML, lihat, root elemennya tetap satu, root elemennya di sini atau parent elemennya itu namanya members. Kemudian, untuk child elemennya sendiri di dalam array XML atau list XML itu sama ya teman-teman, user, users. Ya, ini adalah salah satu contoh array XML atau list XML. Nah, kemudian berikutnya saya akan membuat, kita bisa membuat XML gabungan antara objek dan list XML. Ya, contohnya object and list.xml. Oke. Saya akan membuat ini adalah contoh XML objek dan array XML atau list XML. Contohnya saya akan membuat data XML mengenai IT company ya. IT company, kemudian di dalam IT company biasanya ada employee atau karyawan ya. Karyawan. Nah, di dalam child elemen karyawan saya akan buat beberapa sub child elemen. Contohnya nama karyawan, Ucup, kemudian divisi IT, usia ini kenapa begini? Oke, usianya misalkan 25. Oke, ini saya mendefinisikan root elemen dengan nama IT company. Kemudian di dalam IT company mempunyai child elemen yang namanya karyawan. Dan
child elemen karyawan mempunyai sub-child elemen, ada 3, yaitu nama elemen, divisi elemen, dan usia elemen. Kemudian saya akan copy paste seperti ini. Kemudian nama yang kedua, misalkan Dudung. Divisinya HRD, usianya 35. Oke. Kemudian saya akan copy paste lagi. Dengan nama ini misalkan siapa ya? Wati. Divisinya IT juga. Usia 25. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu contoh XML file menggunakan objek dan array XML ya. Karena kalau teman-teman lihat ini adalah karyawan, kemudian ini karyawan ini sebagai array XML-nya, dan di dalamnya itu dia memiliki subchild elemen yang berbeda-beda, yaitu nama, divisi, usia. Dan ini adalah sebenarnya contoh XML file yang mengkombinasikan antara objek dan array XML. Oke, nah berikutnya tadi untuk selain tadi ada XML list, kita sudah belajar XML object, XML array, atau XML list, dan kemudian XML object dan list. Berikutnya adalah atribut ya. Nah, ketika teman-teman membuat XML dokumen, teman-teman bisa membuat atribut. Atribut itu kita definisikan di stat tag ya. Ini adalah stat tag-nya. Misalkan saya mau membuat atribut untuk root element IT company. Misalkan atributnya kategori. Nah, di sini kategori sama dengan diikuti dengan double quote consulting. Ini adalah atribut ya. Atribut itu kita bisa declare, bisa tulis di dalam root element atau di dalam child element atau bahkan di subchild elemennya. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan untuk atribut di dalam XML file. Nah, oke, sekarang berikutnya, ketika kita sudah tahu bagaimana cara menulis XML file dan sudah mengikuti standar atau rule yang baku, kemudian kita akan belajar yang namanya yang tadi saya bilang di dalam XML file. Bagaimana ketika kita menulis ternyata terdapat beberapa special karakter ya teman-teman. Nah, special karakter itu biasanya menyebabkan XML file kita error. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, saya akan buat contohnya special karakter test.xml. Oke. Spell contohnya XML. Oke, saya akan membuat ini adalah untuk menulis ini adalah mengenai special karakter, entity karakter, handle ya, atau handle by entity karakter. Nah, contohnya misalkan teman-teman special karakter yang ada di XML file biasanya terdiri dari ini, lebih kecil, lebih besar, dan single quote seperti ini ya, atau double quote ya. Ini adalah beberapa contoh mengenai special karakter. Nah, ketika teman-teman membuat XML dokumen, dan di dalam XML dokumen teman-teman terdapat special karakter, maka ini akan menyebabkan XML dokumen file teman-teman akan error. Dan bagaimana untuk menghandle-nya? Nah, untuk menghandle-nya kita menggunakan entity karakter. Contohnya seperti ini. Contohnya saya akan membuat misalkan XML mengenai karyawan gitu ya.
Contohnya misalkan nama karyawan, misalkan Tong-Tong. Kemudian gajinya Tong-Tong misalkan berapa ya? Lebih besar atau lebih kecil dari 10 juta. Nah, terus misalkan alamatnya di Jakarta dan Bali misalkan ya teman-teman. Terus saya akan buat lagi ini saya buat root elemennya dulu supaya kelihatan ya. Contohnya misalkan IT company ya, saya akan masukkan ke sini supaya biar kelihatan. Oke. Kemudian saya akan buat beberapa child elemen dengan nama karyawan. Misalkan ini yang kedua adalah Ting-Ting. Gajinya misalkan lebih besar dari Tong-Tong ya. Alamatnya misalkan Jakarta, ada tanda petik. Oke. Kemudian saya akan buat lagi contohnya Tuntung. Oke. Gajinya misalkan 10 juta, alamatnya Jakarta Barat. Oke. Nah, teman-teman lihat, ini tanda lebih kecil. Lihat, teman-teman ketika membuat XML child element seperti ini, penulisannya menggunakan special karakternya yang lebih kecil, ampersand atau dan, lebih besar, single quote atau double quote. Ini adalah special karakter yang bisa dihandle di dalam XML file supaya tidak menyebabkan error, yaitu dengan menggunakan entity karakter. Nah, caranya bagaimana? Contohnya nih teman-teman, ketika teman-teman membuat child elemen gaji lebih kecil 10 juta, ini tanda merah ini itu adalah error ya teman-teman. Kalau dilihat nih, ya, maka ini adalah errornya dia tidak mau. Berarti ini adalah XML file dokumen yang saya buat itu bukan well form XML ya. Sehingga bagaimana cara menghandle-nya yaitu dengan entity karakter. Entity karakter itu bisa teman-teman ketik yaitu ya. Tadi kan lebih kecil 10 ya. Itu bisa diganti dengan dan kemudian lower LT, dan LT. Nah, ini dan LT ini adalah untuk menggantikan special karakter lebih kecil. Ini saya akan kasih komen aja ya di sini. Ini adalah lower than. Oke. Nah, ketika teman-teman menggantikan lebih kecil 10 juta dengan entity karakter ampersand LT, itu artinya ini dibacanya adalah lebih kecil 10 juta ya. Nah, bagaimana dengan special karakter berikutnya yaitu ampersand, dan ini juga membuat error ya teman-teman. Ini masih ada error di line 8 ini ya, error. Maka ini bisa saya ganti dengan entity karakter dan ampersand ya. Ini adalah untuk ampersand. Oke, dan ya. Lihat, ketika saya ganti dengan entity karakter, maka sudah tidak ada error lagi ya. Namun untuk ternyata untuk tanda lebih besar, single quote dan double quote itu tidak menyebabkan XML dokumen file saya error, tapi sebagai untuk informasi aja, untuk sharing knowledge aja, untuk tanda special karakter lebih besar ini bisa kita handle juga dengan entity karakter, yaitu menggunakan ampersand GT atau GT ya. GT itu adalah greater than.
Oke, kalau yang ini adalah greater than. Oke. Nah, bagaimana untuk single quote? Single quote juga bisa dihandle dengan entity karakter, yaitu apostrof ya, apostrof. Ini saya akan tulis apostrof. Gimana tulisnya? Nah, bagaimana untuk yang double quote? Double quote ini bisa dihandle juga dengan special karakter, yaitu ampersand quote. Ya, ini juga ampersand quote. Ampersand quote. Ya. Quote. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau teman-teman menulis XML file dengan menggunakan 5 special karakter yang saya sebutkan di sini, apakah itu lebih kecil, lebih besar, tanda special karakter ampersand atau dan, single quote atau double quote sebenarnya bisa dihandle dengan menggunakan entity karakter, yaitu untuk lebih kecil entity karakternya menggunakan ampersand LT atau lower than. Ini untuk menggantikan special karakter lebih kecil. Untuk special karakter dan atau ampersand bisa teman-teman tulis menggunakan ampersand AMP ya, ampersand. Untuk yang berikutnya, untuk yang special karakter lebih besar, bisa teman-teman ganti dengan entity karakter ampersand GT atau greater than. Dan untuk penulisan double quote, ya, double quote itu, single quote, itu bisa teman-teman gantikan dengan entity karakter ampersand apos atau apostrof. Untuk kemudian yang double quote, bisa teman-teman ganti penulisannya menggunakan entity karakter, menggunakan ampersand quote. Ya, ini adalah untuk double quote. Nah, ketika teman-teman lihat semua sudah saya ganti, ini tidak lagi ada error ya. Dan ini menyatakan bahwa XML dokumen file saya adalah well formed. Nah, untuk mengenai XML dokumen berikutnya adalah valid XML. Apa itu valid XML? Nanti akan saya jelaskan di tutorial XML di part 2 di XML tutorial berikutnya ya teman-teman. Jadi sekian dulu penjelasan saya mengenai XML basic. Sampai jumpa lagi di tutorial XML berikutnya. Bye-bye.